Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Safira dari kelas Ekonomi Syariah J. Di sini saya akan menjelaskan beberapa poin-poin penting tentang analisa jabatan. Di sini saya yang pertama akan menjelaskan tentang definisi analisa jabatan. Definisinya adalah kegiatan untuk menciptakan landasan dan penempatan karyawan. Dengan begitu, kegiatan perencanaan sumber daya manusia ini tidak terlepas dari analisa jabatan. Kegiatan ini untuk memberikan analisa pada setiap jabatan atau pekerjaan, sehingga demikian akan memberikan pula gambaran tentang spesifikasi jabatan yang tertentu. Secara sistematik itu meliputi kegiatan-kegiatan, yaitu mengumpulkan, mengevaluasi, dan mengorganisasi pekerjaan atau jabatan. Nah, informasi yang dikumpulkan itu melalui analisis jabatan berperan penting, sangat penting dalam perencanaan sumber daya manusia karena penyediaan data dengan kondisi kepegawaian dan lingkungan kerja. Nah, contoh informasi yang didapat dari analisa jabatan itu adalah uraian jabatan, syarat jabatan, berat ringannya pekerjaan, besar kecilnya resiko, dan sulit tidaknya pekerjaan, dan masih banyak lagi. Nah, adapun syarat-syarat itu adalah yang pertama syarat pendidikan, syarat kesehatan, syarat fisik, dan syarat-syarat yang lainnya. Kemudian ada manfaat dari analisa jabatan. Yang pertama itu adalah landasan untuk melaksanakan mutasi, untuk melaksanakan promosi, training atau pelatihan, kompensasi, terus syarat lingkungan kerja, dan untuk pemenuhan kebutuhan peralatan. Adapun fungsi dari analisa jabatan itu adalah menentukan basis regional bagi struktur kompensasi. Yang kedua, mengevaluasi tantangan lingkungan yang mempengaruhi pekerjaan individu, menghapuskan pekerjaan atau persyaratan kerja yang dapat menyebabkan adanya diskriminasi, lalu merencanakan kebutuhan sumber daya manusia di waktu yang akan datang, lalu memadukan lamaran dan lowongan yang sudah ada, terus mengembangkan rencana-rencana pengembangan pegawai yang potensial, dan yang terakhir menetapkan standar prestasi kerja yang realistik. Terus poin penting yang lainnya, ada sasaran dari analisis jabatan ini. Nah, yang pertama itu adalah menentukan nilai pekerjaan yang memungkinkan untuk memelihara hak pembayaran internal dan eksternal. Nah, lalu yang kedua, memastikan perusahaan tidak melanggar ketetapan upah dan imbalan untuk pekerjaan yang sama. Dan yang terakhir, menentukan kebutuhan rekrutmen dan informasi yang memungkinkan untuk membuat keputusan pekerja. Lalu poin penting yang lainnya itu ada tahapan analisis jabatan. Nah, yaitu persiapan yang dilakukan itu yang pertama merancang bentuk dan merencanakan penyelenggaraan analisis jabatan. Yang kedua, koordinasi dengan semua pihak yang terlibat dalam analisis jabatan. Yang ketiga, mendapatkan gambaran tentang fungsi, arus proses, struktur organisasi yang berdasarkan analisis yang pernah dilakukan. Lalu yang keempat, mengadakan inventarisasi pekerjaan dan tenaga kerja yang ada. Nah, pengumpulan data tersebut bisa berbagai metode, yaitu observasi, wawancara, kuesioner, dan pelaporan. Dan yang terakhir, kombinasi. Nah, faktor-faktor ini adapun faktor-faktor yang mempengaruhi yang harus dipertimbangkan untuk menetapkan metode analisis yang terbaik itu. Yang pertama yaitu karakteristik pekerjaan, seperti fungsi tanggung jawab dan juga kondisi. Lalu lokasinya, persiapannya, terus sikap dan tanggapan karyawan, dan yang terakhir standar kinerja yang ditetapkan. Ada klasifikasi data juga. Nah, dalam analisis jabatan ada juga jenis-jenis analisis jabatan. Yang pertama itu tradisional, yang kedua berorientasi hasil. Nah, lalu ada keterkaitan analisis jabatan. Ini biasanya memiliki faktor-faktor seperti rekrutmen, seleksi, penilaian prestasi, dan pelatihan, penggajian, dan sebagainya. Nah, dan tanpa perencanaan sumber daya manusia dan analisis jabatan, organisasi itu tidak akan mampu menspesifikasi tipe-tipe pegawai atau pekerja seperti apa yang dibutuhkan, bila mana,
direkrut dan di mana direkrut. Hal ini akan berakibat negatif pada produktivitas prosedur dan keputusan seleksi. Hanya dengan informasi analisis pekerjaan organisasi dapat memperlihatkan bahwa prosedur seleksi berkaitan dengan pekerjaan. Dan untuk mengefektivitas evaluasi kinerja pekerja, metode penilaian yang digunakan harus merefleksikan kepentingan tugas dari pekerjaan. Hanya dengan menguji persyaratan keterampilan untuk pekerjaan atau definisi yang didefinisi sebagai spesifikasi pekerjaan. Dengan kata lain, seleksi dan program pelatihan harus didasarkan pada kriteria adanya hubungan dengan pekerjaan. Nah, yang terakhir ada informasi analisis jabatan. Berdasarkan data-data yang dikumpulkan, akan didapatkan dua output besar, yaitu deskripsi atau uraian pekerjaan dan spesifikasi pekerjaan. Nah, dari hasil uraian pekerjaan, kemudian dapat dibangun formulir penilaian, prestasi kinerja, dan sistem klasifikasi pekerjaan. Dan sistem klasifikasi ini kemudian secara mantap digunakan untuk mengevaluasi dan sasaran kompensasi. Dan berdasarkan spesifikasi pekerjaan, maka rekrutmen ataupun seleksi dapat direncanakan serta dapat juga digunakan untuk merancang pelatihan pengembangan pegawai. Dan seperti itu, apabila ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.